kami dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hormon pada wanita. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Intan Saskia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Helen Kinsela. Perkenalkan, nama saya Indah Permatane. Perkenalkan, saya Indri. Perkenalkan, saya Intanya Putri. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hormon yang ada pada wanita. Nah, hormon pada wanita berperan sangat penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk reproduksi, kesehatan mental, dan metabolisme. Nah, yang pertama itu ada estrogen. Fungsi estrogen adalah hormon utama yang berperan dalam perkembangan seksual wanita, termasuk pembentukan payudara dan pengaturan siklus menstruasi. Kemudian, estrogen juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang, kulit, dan jantung. Nah, produksinya dihasilkan terutama oleh ovarium atau indung telur, tetapi juga sedikit dari kelenjar adrenal dan plasenta selama kehamilan. Kemudian, yang kedua ada progesteron. Nah, fungsinya itu berperan penting dalam mempersiapkan rahim untuk kehamilan setelah ovulasi dan mempertahankan kehamilan awal. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron menurun dan menyebabkan menstruasi. Produksinya itu progesteron diproduksi oleh ovarium setelah ovulasi, oleh tubuh kuning atau korpus luteum di ovarium dan oleh plasenta selama kehamilan. Kemudian yang berikut ada testosteron. Nah, meskipun lebih dikenal sebagai hormon pria, wanita juga memproduksi testosteron dalam jumlah kecil. Nah, hormon ini berperan dalam meningkatkan gairah seksual, kepadatan tulang, serta massa otot. Nah, kemudian diproduksi di ovarium dan kelenjar adrenal. Nah, yang berikut itu ada luteinizing hormone (LH) dan follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, LH dan FSH ini bekerja sama untuk mengatur siklus menstruasi dan proses ovulasi. LH merangsang ovulasi atau keluarnya sel telur dari ovarium, sementara FSH itu merangsang pematangan folikel telur di ovarium. Nah, produksinya ini, kedua hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Kemudian yang berikut ada prolaktin. Nah, fungsinya itu prolaktin itu merangsang produksi ASI atau air susu ibu setelah melahirkan. Kemudian hormon ini juga berperan dalam mengatur keseimbangan hormon lain selama kehamilan dan menyusui. Kemudian produksinya ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Jadi prolaktin ini itu dihasilkan oleh kelenjar pituitari. Jadi kemudian yang berikut itu ada oksitosin. Nah, fungsi oksitosin itu dikenal sebagai hormon cinta karena perannya dalam memperkuat ikatan sosial dan emosional pada wanita. Oksitosin berperan dalam kontraksi otot rahim saat melahirkan dan merangsang produksi ASI. Nah, produksinya itu dihasilkan oleh hipotalamus dan disarankan oleh kelenjar pituitari. Yang berikut ada hormon tiroid atau T3 dan T4. Fungsinya itu untuk mengatur metabolisme tubuh, termasuk suhu tubuh, energi, dan berat badan. Kekurangan atau kelebihan hormon tiroid dapat mempengaruhi keseimbangan hormon lain. Nah, diproduksi itu dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kemudian ada hormon adrenal atau kortisol dan adrenalin. Fungsinya itu kortisol adalah hormon stres yang membantu tubuh merespons stres dengan meningkatkan energi dan mengatur gula darah. Kemudian adrenalin ini juga berperan dalam respon fight or flight, meningkatkan detak jantung dan kewaspadaan.
Kemudian itu dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, siklus menstruasi dan perubahan hormon. Jadi siklus menstruasi wanita biasanya itu berangsang 28 hari dan dipengaruhi oleh fluktuasi hormon, terutama estrogen, progesteron, LH dan FSH. Pada fase folikuler atau sebelum ovulasi, kadar estrogen itu meningkat, kemudian mempersiapkan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Setelah ovulasi, progesteron meningkat untuk mendukung kemungkinan pembuahan dan implantasi. Kemudian jika kehamilan tidak terjadi, kadar progesteron menurun, menyebabkan peluruhan lapisan rahim dan dimulainya menstruasi. Nah, kemudian ada pengaruh hormon terhadap kesehatan. Perubahan hormon pada wanita dapat menyebabkan berbagai gejala. Nah, gejala itu sebelum menstruasi. Nah, sindrom pramenstruasi atau PMS itu dapat menyebabkan perubahan mood, nyeri payudara atau kembung. Nah, selama menopause itu penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan hot flashes, gangguan tidur, dan penurunan kepadatan tulang. Nah, secara keseluruhan hormon-hormon ini saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh wanita dalam hal reproduksi, metabolisme, dan kesehatan umum. Nah, perubahan atau ketidakseimbangan hormon bisa mempengaruhi banyak aspek kesehatan wanita seperti kesuburan, mood, dan energi. A few moments later. Demikianlah yang dapat kami paparkan mengenai hormon pada wanita. Jalan-jalan sama janda. Cakep. Jangan lupa beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Dadah.